Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 kelas C, Praktikum Serologi dan Imunologi Farmasi Universitas Sriwijaya. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai identifikasi laktoferin pada susu kambing kacang dengan metode imunodifusi radial tunggal dan natrium desilsulfat poliakrilamida elektroforesis gel. Yang pertama itu di mana kesehatan masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah pada saat ini masih sangat memprihatinkan yang ditunjukkan dengan sering dijumpainya kasus infeksi saluran pencernaan khususnya pada balita karena bakteri Escherichia coli atau E. coli. Kondisi tersebut membutuhkan penanganan yang serius sehingga tidak terjadi lost generation di masa yang akan datang. Kebutuhan pangan sehat dan kaya akan gizi terutama susu sering dengan harga yang murah tetapi bermutu tinggi perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Laktoferin, atau sering juga disebut sebagai laktotransferin, adalah transferin yang diisolasi dari susu. Laktotransferin bersifat antimikroba karena mengandung asam amino glikoprotein 703 yang mempunyai kemampuan sangat tinggi dalam mengikat besi dari mikroba sehingga akan menghambat pertumbuhan mikroba. Kadar laktoferin dalam susu sangat nyata dan dipengaruhi secara genetis. Gen laktoferin mempunyai dua alel yaitu A dan B, di mana individu bergenotip M mempunyai kadar laktoferin lebih tinggi daripada AB dan BB. Susu kambing juga dapat dimanfaatkan dalam industri kosmetik, diantaranya digunakan sebagai bahan baku pembuatan sampo, sabun, deodoran, dan beberapa jenis krim untuk wajah dan tubuh. Susu kambing mengandung berbagai komponen alami yang dapat meningkatkan mutu nutrifnya, yang salah satunya adalah laktoferin, yang telah banyak dimanfaatkan dalam bidang kesehatan. Keberadaan laktoferin dalam susu akan meningkatkan mutu hayati susu. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi mutu susu kambing kacang dan mengidentifikasi laktoferin baik pada kolostrum maupun pada susunya dengan metode single radial imunodifusi atau SRID dan sodium dodeoxysulfat poliakrilamid gel elektroforesis. Kandungan laktoferin pada susu manusia dan sapi telah banyak diteliti dengan menggunakan berbagai metode, diantaranya SRID dan DSPAGE. Namun, belum ada penelitian tentang kandungan laktoferin dari susu kambing. Identifikasi laktoferin susu kambing juga memungkinkan dengan menggunakan metode tersebut, sehingga menarik untuk dilakukan. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam percobaan. Nah, metode yang dilakukan ini dilalui dengan beberapa tahapan, yang dimana dengan penyiapan sampel terlebih dahulu. Sampel yang digunakan yaitu kolostrum dan susu dari pemeran induk kambing kacang betina yang telah dipelihara dengan baik. Pemerahan sampel kolostrum dilakukan pada 24, 48, dan 72 jam pasca melahirkan. Sedangkan sampel susu itu diperah dengan hari keempat, 5, 6, dan 7 pasca melahirkan. Yang kemudian tahapan selanjutnya yaitu analisis mutu kolostrum dan susu dengan melihat nilai pH, bobot jenis, kadar air, kadar abu, kadar lemak, kadar protein, dan perhitungan total plate count. Nah, yang dilanjutkan dengan pemisahan whey, kolostrum dan susu dengan menggunakan metode desentrifugasi sehingga menghasilkan supernatant yang akan digunakan pada analisis selanjutnya. Baiklah, selanjutnya yaitu dilakukan metode SRID dan metode STSH. Nah, aplikasi metode SRID ini untuk mendifusikan whey dari sampel ke dalam gel yang mengandung anti-laktoferin. Laktoferin dapat diidentifikasi dengan metode SRID maupun STSH, dan terakhir yaitu dengan membuat bobot molekul dengan pembuatan kurva protein standar dan bobot molekul yang diketahui dibuat pada relativity yang telah diperoleh. Oke, baiklah, setelah mengetahui metode, sekarang saya akan membahas mengenai hasil dan pembahasannya. Yang pertama itu mengenai komposisi kolostrum dan susu, bahwa komposisi lemak dan bahan kering susu mulai menurun pada pemerahan 96 jam pasca melahirkan. Hal ini disebabkan oleh terjadinya perubahan kolostrum menjadi susu normal. Sedangkan susu hasil pemerahan 2 hingga 3 hari pertama pasca melahirkan masih berupa kolostrum, dan hal ini juga sesuai dengan literatur bahwa kolostrum tidak diproduksi lagi setelah 4 hingga 5 hari pasca melahirkan. Nah, di sini kandungan total protein pada kolostrum yang tinggi dipengaruhi oleh imunoglobulin G yang tinggi pada kolostrum dibanding susu normal. Dan imunoglobulin ini merupakan antibodi yang disekresikan cukup banyak di dalam susu pada 24 jam pertama pasca melahirkan. Nah, selanjutnya itu ada pemisahan cream dan skim dari kolostrum dan susu. Pemisahan ini untuk memastikan laktoferin pada whey sehingga pada analisis selanjutnya laktoferin ini lebih mudah dideteksi. Nah, hasil sentrifugasinya itu didapatkan pas lemak di atas dan susu skimnya itu di bawah karena lemak memiliki bobot jenis yang lebih besar. Dan selanjutnya yaitu identifikasi laktoferin dalam kolostrum dan susu dengan metode SRID, di mana hasil penelitian ini menunjukkan adanya pembentukan cincin presipitin berupa zona keruh di sekeliling sumur. Nah, terbentuknya cincin presipitin ini menunjukkan adanya laktoferin di dalam sampel yang bereaksi dengan antibodi yang digunakan, dan antibodi yang digunakan itu anti-human laktoferin. Kemudian kandungan laktoferin dari kolostrum dan susu, pada hal ini dilihat diameter cincin presipitin yang terbentuk
volume sampel yang lebih besar diharapkan menghasilkan cincin presipitin yang lebih jelas dan besar karena kandungan laktoferin yang bereaksi dengan antibodi juga lebih banyak. Apabila konsentrasi antigen besar pada sampel, maka waktu inkubasi sebelum 5 hari menyebabkan cincin presipitin yang terbentuk belum optimum. Nah, sebaliknya konsentrasi antigen kecil akan menghasilkan cincin presipitin yang kecil dan waktu optimum terbentuknya cincin presipitin lebih cepat. Dan terakhir, identifikasi laktoferin, kolostrum, dan susu dengan metode SDS batching. Hasil SDS batching ini menunjukkan terdapat pita yang diduga merupakan laktoferin pada semua kambing kacang dengan waktu pemerahan berbeda. Hal ini berbeda dengan hasil uji imunodifusi pada sampel kambing kacang hasil pemerahan 72 jam pasca melahirkan tidak terdapat zona presipitin. Jadi metode SRID ini tidak mampu mengidentifikasi laktoferin dengan konsentrasi rendah di dalam kolostrum dan susu kambing kacang. Sedangkan metode SDS batch ini lebih sesuai untuk identifikasi kandungan laktoferin di dalam kolostrum dan susu kambing kacang. Sekian dari kelompok C. Terima kasih.